Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah santri Kopi Pahit yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan mudah-mudahan pula kita semua senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian fikih yang diambil daripada uraian kitab Safinatun Najah, yang mana pengajian fikih kita sampai saat ini masih mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan muqaddimah kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil mutasil ilal imamil mu'alifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi'ulumihi fidarain amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Alhamdu ay as-sana'u bil kalami alal jamilil ikhtiyari ma'at tabjili wa ta'zimi sawaun kana fi muqabalati ni'matin amla mustahiqun lillahi wa hadha huwal hamdul lugawiyyul ladzi tulibat al bada'atu bih. Setelah penyusun kitab memberikan muqaddimah terhadap kitabnya dengan membaca, mencatat, menguraikan tentang ayatul basmalah, maka kemudian beliau di sini melanjutkan pembahasannya dengan memberikan muqaddimah, yaitu muqaddimah alhamdulillah, yang nanti disebutnya sebagai ibtida idhofi, yaitu tujuan beliau, alasan beliau memberikan muqaddimah yang kedua dengan membaca alhamdulillah, membaca tahmid kepada Allah adalah yang pertama iktidaan lil kitabil aziz, berusaha dalam bentuk mengikuti kitab suci Al-Quran yang mulia. Kemudian yang kedua, amalan bihadisi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa abtaru au aqta'u au ajzamu. Setiap urusan yang baik menurut agama, la yubda'u yang tidak diawali fihi dengan sebab urusan itu dengan membaca, mencatat alhamdulillah, fahuwa abtar, maka hasilnya menurut agama itu kurang berkah atau sedikit berkahnya sekalipun sempurna secara indrawi. Kemudian juga sebagai bentuk pengakuan bahwa pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pujian itu harus diakui sebagai milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita atau penyusun kitab mengajak kepada kita untuk menghaturkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW, kalau tidak salah dicatat juga dalam kitab Tafsir Baydawi, kalau tidak salah halamannya 404 apa berapa saya lupa. Itu ada hadis Rasulullah yang berbunyi alhamdu ra'sus syukri ma syakarallaha man lam yahmadhu. Ungkapan alhamdulillah,
penghaturan pujian kepada Allah, ra'sus syukri adalah sumber rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Masyakarallah, tidaklah dapat dinilai berterima kasih kepada Allah man lam yahmadhu, orang yang tidak menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu penyusun kitab memberikan mukadimah yang kedua dengan alhamdulillah disebut ibtida idhofi, karena mengikuti kitab yang mulia, kemudian menunaikan hadis Rasulullah tadi yang berbunyi kul amrin ribalin, supaya sempurna berkahnya, dan khawatir takut masuk kepada keumuman hadis orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak menghaturkan pujian kepada Allah, adalah termasuk orang yang belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga jika sekiranya nikmat itu kita hitung, sampai kapanpun kita tidak dapat menghitung nikmat yang Allah berikan. Dan itu Allah nyatakan dalam kitab suci Al-Quran, ya, kalau tidak salah dalam surat An-Nahl ayat ke-18, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha atubbituha fadlan antutiku syukroha innallaha laghafurur rahim haitsu yun'imu alaikum ma'a taqsirikum wa isyanikum. Nah, itu kalau dalam tafsir Jalalain. Maksudnya wa in ta'udu, dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak dapat menentukan berapa jumlahnya nikmat yang telah Allah berikan. Ya, dalam artian tidak dapat menghitungnya. Fadlan antutiku, terlebih mensyukurnya secara layak. Kalian tidak mampu melakukannya. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena Allah telah melimpahkan karunia-Nya, ma'a taksirikum wa isyanikum, padahal kalian meremehkannya dan mendurhakainya. Ini ya, dalam rangka kita hidup di dunia ternyata begitu sering teledor, begitu sering meremehkan nikmat yang Allah berikan. Sebagai contoh, secara fakta kita diberikan akal sehat, ada waktu dan kesempatan yang luas untuk taklim, mempelajari, memperdalam ilmu agama, tetapi kita lewatkan begitu saja. Kemudian ada penghasilan begitu banyak, harta yang Allah berikan, tetapi harta itu ya sering kita pergunakan bukan untuk sebagai bekal ibadah. Tetapi sekalipun kita begitu, bahkan kita sering maksiat, durhaka kepada Allah, durhaka kepada nikmat yang telah Allah berikan, tetap saja ketika kita hidup di dunia, Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Maka perlu kita resapi, ya, begitu maha dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sering durhaka, sekalipun kita sering menganggap remeh terhadap nikmat yang Allah berikan, tetapi Allah tetap memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hidup di dunia dan bisa ya menikmati anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ya, penyusun kitab di sini mengajak kepada kita agar selalu ingat kepada Allah, agar selalu menghaturkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sehingga sampai kapanpun jika kita hitung nikmat itu kita tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan teristimewanya, kita tidak akan dapat mensyukuri nikmat Allah secara layak. Padahal di dalam surat Al-Qur'an, di dalam surat Ibrahim ayat ke-7, Allah
memberikan maklumat kepada kita. Jika sekiranya kita ingin mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, maka harusnya nikmat itu selalu kita syukuri. Ya, Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana ay'alama rabbukum la in syakartum ni'mati bitauhidi wa ta'ati la azidannakum. Wa iz ta'adzana, dan ingatlah ketika memberikan maklumat rabbukum oleh Tuhan kalian. Kita harus selalu ingat Allah memberikan maklumat kepada kita. Adapun isi maklumat tersebut dua, yaitu maklumat tentang syukur dan maklumat tentang kufur. Kata Allah, la in syakartum ni'mati bitauhid wa ta'at. Jika sekiranya kalian benar-benar berterima kasih nikmati akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Bitauhid, dengan tauhid. Ini maksudnya dengan keyakinan, ya. Wa ta'at, kemudian mensyukur nikmat Allah itu dengan melaksanakan kepatuhan kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan sanjungan pujian secara urf, secara istilah. Karena yang dimaksud menghaturkan pujian secara istilah itu adalah fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'im. Perbuatan yang menunjukkan atas pengagungan kepada sang pemberi nikmat. Caranya bisa dengan ungkapan lisan, bisa dengan i'tikad, keyakinan, bisa juga dengan melakukan dengan organ-organ tubuh, yaitu bitauhid wa ta'at. Ya, bitauhid kita beriman, kita akui nikmat itu dari Allah, segala sesuatunya dari Allah. Kemudian wa ta'at, peraturan Allah kita patuhi, ya, perintah Allah kita lakukan, larangan Allah kita jauhi. Nah, kalau kita bisa seperti itu, la azidannakum, Allah pasti akan menambah nikmat itu. Dan ini adalah janji Allah, dan kita yakini Allah itu tidak akan ingkar janji. Jadi ketika kita ingin mendapatkan tambah nikmat dari Allah, hidup bahagia walaupun dalam kondisi apapun, caranya adalah harus bertauhid dan harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk mensyukuri nikmat Allah itu adalah bertauhid dan patuh kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maklumat yang kedua kata Allah, wala in kafartum ay jahantum ni'mata bil kufri wal maksiyati law adzibannakum. Jika sekiranya kalian inkari, ay jahantum, jelasnya kalian inkari an ni'mata, akan nikmat. Bentuk pengingkaran nikmat itu bil kufri, dengan kekufuran, wal maksiati, dan melakukan kedurhakaan kepada Allah. Lau adzibannakum, niscaya aku akan siksa kalian. Allah